Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Kasus kali ini terjadi di Costa Rica, sebuah negara dengan keindahan pantai yang luar biasa. Namun di sana kerap terjadi kekerasan terhadap wanita. Salah satu korbannya seorang wanita muda dari Meksiko yang sedang berlibur di sana. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Maria Trinidad Matus lahir pada tanggal 31 Januari 1993 di kota Tehuacan di negara bagian Puebla di Meksiko. Dia berasal dari keluarga pengacara dan pengusaha yang dihormati. Dia sejak kecil menetap di Meksiko bersama dengan ibu, ayah, dan saudara perempuannya. Sejak kecil, Maria menunjukkan minat khusus pada bidang musik. Di pesta keluarga, dia biasa menyanyi dan juga menari. Ibunya sangat yakin bahwa ketika dia besar nanti, dia akan menjadi artis yang hebat. Orang terdekatnya menggambarkan Maria sebagai seorang gadis muda yang berani dan selalu bersedia membantu orang lain. Maria sangat mencintai alam, khususnya dengan laut. Itulah sebabnya dia memiliki beberapa tato di tubuhnya yang mengingatkan pada lautan dan juga alam seperti gambar siput, mahkota, dan bunga. Maria tumbuh dewasa dengan penuh percaya diri dan memiliki karisma yang mengesankan. Semua orang setuju kalau Maria sangat menyukai berpose, bernyanyi, dan juga membuat lagu. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, dia memulai studinya di universitas dalam bidang komposisi lagu klasik dan jazz. Dia kemudian membentuk duo jazz dengan temannya, bersama-sama mereka sering bermain di beberapa bar di kota mereka. Di usianya yang ke-18 tahun, Maria pernah menjadi korban percobaan dari pelecehan seksual oleh sesama musisi. Suatu malam saat konser, pelaku membawa Maria ke belakang panggung dan mulai menciumnya dengan paksa dan melepaskan pakaiannya. Untungnya, Maria berhasil melarikan diri. Dia tidak pernah membicarakan insiden ini hingga di bulan Juli 2018, ketika dia membagikan kisahnya itu di sosial media temannya, di mana dia mendapatkan banyak dukungan dari kenalan dan juga pengikutnya yang sampai membuat pelaku meminta maaf. Di tahun itu juga Maria meluncurkan proyek musik barunya yang diberi nama Marmaid, sesuai nama panggilannya. Wanita muda ini juga bekerja sebagai seorang DJ dan penari. Walaupun dia baru saja memulai karirnya, beberapa orang telah menyebutnya sebagai artis dengan masa depannya menjanjikan. Di bulan Agustus 2018, dia akan melakukan serangkaian tour di Meksiko, tetapi sebelum melakukan itu, dia memutuskan untuk berlibur mengunjungi negara lain. Setelah menimbang, dia memilih negara Costa Rica sebagai negara tujuan, karena Costa Rica adalah negara dengan keindahan alam pantai yang memukau. Di tanggal 26 Juli 2018, dia memposting sebuah foto di Instagramnya dan mengucapkan selamat tinggal pada keluarga di bandara sebelum naik ke pesawat. Ini akan menjadi pertama kalinya dia bepergian ke luar negeri sendirian, dan itu membuatnya sedikit takut. Tetapi di satu sisi, dia juga merasa bersemangat dalam menghadapi petualangan yang baru. Hari pertama di Costa Rica, Maria berkenalan dengan seorang wanita muda dari Inggris. Kedua wanita ini dengan cepat menjadi dekat dan tak terpisahkan. Maria menghabiskan hari-hari pertamanya di San Carlos di Alajuela, kemudian dia pergi menuju ke Cobano, suatu daerah dengan daya tarik wisata pantainya yang bagus. Selama berlibur itu, Maria terus membagikan fotonya yang menunjukkan kebahagiaan yang dia rasakan bersama dengan teman-teman barunya. Maria memberi kabar pada ibunya setiap hari, namun di malam hari tanggal 4 Agustus 2018, itu menjadi terakhir kalinya ibu Maria mendengar kabar dari putrinya. Saat itu Maria memberitahu kalau dia akan pergi ke bar bersama temannya yang berasal dari Inggris. Setelah bersenang-senang, Maria dan temannya meninggalkan bar di sekitar pukul 3 pagi di pagi hari tanggal 5 Agustus. Mereka memutuskan untuk kemudian berjalan di sepanjang pantai Santa Teresa.
Maria dan temannya berencana akan menikmati angin laut sambil mereka ngobrol. Tiba-tiba di tengah kegelapan, kedua pemuda datang mendekati mereka dengan maksud untuk merampok. Kedua pemuda itu berusaha menyerang Maria dan temannya. Namun wanita muda asal Inggris tersebut berhasil melarikan diri dan berlari untuk meminta bantuan kepada pemilik hotel tempat dia menginap. Saat wanita Inggris tersebut sedang mencari bantuan, kedua pemuda terus mengintimidasi dan mengancam Maria akan dimasukkan ke dalam air. Tidak diketahui secara pasti bagaimana kejadian sebenarnya terjadi, tetapi diduga kedua pemuda itu menganiaya, memukul dan membuang Maria ke laut hingga dia kehilangan nyawanya. Tak lupa pelaku mengambil barang-barang pribadi milik Maria. Dan setelah melakukan tindakan tersebut, pelaku meninggalkan tubuh Maria tanpa pakaian di tepi pantai. Ketika teman Maria kembali ke pantai untuk menolongnya di sekitar pukul 6 pagi, dia menemukan tubuh tak bernyawa Maria tertelungkup di pinggir pantai dalam keadaan tak berbusana. Karena tidak ada luka tembak atau tusuk di tubuhnya, membuat polisi menyimpulkan kalau dia mati tenggelam. Meski tidak bisa melakukan apapun untuk menyelamatkan Maria lagi, penduduk setempat segera memulai penyelidikan mereka sendiri. Berkat petunjuk yang diberikan oleh teman Maria, mereka berhasil mengidentifikasi melalui kamera keamanan sebuah hotel di kawasan tersebut. Di Minggu pagi di sekitar pukul 6, penduduk setempat mengenali seorang pria. Mereka memojokkan pria itu dan menangkapnya. Dan karena terlalu marah dengan kejahatan yang terjadi, mereka menelanjangi, memukuli, dan mengikat pria itu hingga petugas polisi tiba. Polisi turun tangan untuk menempatkan pelaku dalam tahanan polisi. Pihak berwenang menemukan uang dan beberapa barang milik korban dari tangan pelaku. Pria itu diidentifikasi sebagai Jose Esquivel Cerdas. Jenazah Maria dibawa untuk dilakukan analisis forensik agar bisa menentukan penyebab kematiannya. Meskipun hasil pasti dari penelitian forensik tidak dipublikasikan, diduga bahwa pelaku mau merampok, namun Maria berusaha untuk bertahan. Kemudian, pelaku menganiaya Maria dan melecehkannya secara seksual dan kemudian menenggelamkannya di dalam laut. Teman Maria menyebut tahanan tersebut sebagai salah satu penyerang yang dia tuduh telah menyentuh alat kelaminnya selama penyerangan terjadi. 3 jam setelah penangkapan Jose, Direktur Badan Keamanan Investigasi Kriminal mengumumkan penangkapan tersangka lain yang diidentifikasi sebagai Francisco Mendoza Benavides yang memiliki catatan perampokan. Keduanya dibawa ke pengadilan pidana di mana mereka dituduh melakukan kejahatan pembunuhan berkualifikasi dan pelecehan seksual yang merugikan Maria dan juga temannya. Kedua tersangka diperintahkan mendapat penahanan preventif, namun keduanya membantah segala tuduhan terhadap mereka. Pengadilan hanya menjatuhkan penahanan kepada Jose dan dia ditahan selama 3 bulan. Sedangkan Francisco dibebaskan tanpa hukuman mengingat tidak ada cukup bukti yang bisa mengaitkannya dengan kejadian tersebut. Berita tragis kematian Maria akhirnya sampai ke telinga keluarga. Setelah manajer hotel tempat Maria menginap menemukan kontak dari kakak Maria lewat sosial media. Ibunya juga sangat terkejut mendengar berita ini, namun di lubuk hatinya dia sudah mencurigai kalau ada sesuatu yang terjadi pada Maria. Karena sejak pagi, pesan teks dari ibunya tidak pernah dibalas. Keluarga Maria segera datang ke Costa Rica untuk menjemput jenazah Maria. Berita ini juga ramai dibicarakan di internet dan berbagai komentar pun muncul. Ada beberapa orang yang menyalahkan Maria karena dia bepergian sendiri. Sedangkan ada beberapa yang mengatakan kalau tidak salah bagi seorang wanita untuk berlibur sendirian. Salah satunya bernama Elena yang dikenal Maria saat berlibur. Elena merasa bersalah karena dia tidak memperingatkan Maria betapa bahayanya Costa Rica. Teman-teman, keluarga dan puluhan orang bersuara untuk Maria. Warga komunitas Santa Teresa berpakaian serba putih mengadakan aksi untuk mengenang dan meminta keadilan. Orang-orang dari segala usia, profesi dan bahkan wisatawan ikut bergabung dalam aksi yang disebut pawai berbaju putih. Mereka menuntut perhentian kekerasan terhadap perempuan dan juga keamanan yang lebih tinggi. Mereka menempatkan sebuah batu peringatan, melemparkan bunga ke laut, dan memutar beberapa lagu Maria untuk memberikan penghormatan kepadanya.
Dalam sebuah wawancara untuk sebuah stasiun radio lokal, sambil menangis Ibu Maria mengucapkan terima kasih atas perhatian terhadap putrinya dan mengatakan bahwa seluruh keluarga merasa terpukul. Pada tanggal 9 Agustus, Ibu Maria naik pesawat ke Meksiko bersama jenazah putrinya. Dan pada hari yang sama, jenazah itu dikuburkan. Pihak berwenang berhasil menangkap tersangka ketiga dalam kasus ini, yaitu seorang pengrajin berusia 44 tahun bernama Sancho Rodriguez, yang ditahan pihak berwenang ketika dia sedang menaiki bus untuk melarikan diri. Polisi melihat ada beberapa luka dan goresan di lengannya sehingga dia dibawa ke markas polisi di mana 2 orang saksi ada di sana. Dan mereka sangat yakin melihat Sancho di saat kejahatan terjadi. Polisi memerinci bahwa sebelum bekerja sebagai seorang pengrajin, pria tersebut adalah seorang tunawisma. Namun seorang tetangga menghubunginya dan memberinya tempat tinggal. Warga berkumpul di Plaza de la Cultura di San Jose untuk menuntut tindakan lebih besar dari pemerintah Costa Rica untuk menghentikan kekerasan. Beberapa pengunjuk rasa menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap ketidakamanan yang ada di negara tersebut. Di antara mereka yang memprotes adalah seorang wanita muda bernama Laura yang berseru bahwa dia punya hak untuk bebas melewati jalan tanpa merasa takut kalau ada sesuatu yang buruk akan menimpanya. Setahun kemudian, pada tanggal 6 Agustus 2019, jaksa menyelesaikan dakwaan terhadap terdakwa Jose dan Sancho karena mengambil nyawa Maria dan juga atas pelecehan seksual terhadap teman Maria. Atas permintaan Kementerian Umum, pengadilan pidana di wilayah tersebut memperpanjang penahanan preventif terhadap kedua terdakwa selama 4 bulan. Kantor kejaksaan menemui kerabat Maria yang memiliki waktu 3 hari untuk menunjukkan apakah mereka akan menyatakan diri mereka sebagai penggugat. 2 bulan kemudian, pada bulan Oktober, salah satu tersangka, Jose Esquivel Cerdas, divonis bersalah melalui proses yang dipersingkat dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Namun bukan karena kejahatannya terhadap Maria, melainkan karena penyerangan dan perampokan yang dilakukan terhadap teman Maria. Pada tanggal 3 Agustus 2020, persidangan atas kasus Maria dilanjutkan kembali. Jaksa mengajukan kasus di mana mereka hanya bergantung dengan keterangan saksi, karena tempat kejadian lokasinya terisolasi dan tidak ada kamera keamanan yang menangkap kejadian tersebut. Jaksa mencoba untuk merekonstruksi kejadian. Salah seorang terdakwa yang bernama Sancho mencegat Maria dan temannya dengan benda tajam untuk mulai menyerang. Terdakwa lalu memasukkan Maria ke laut agar dia tidak melawan perampokan. Sedangkan terdakwa lainnya Jose mencuri harta milik dari Maria. Pihak berwenang menduga saat itu Sancho memindahkan Maria sekitar 400 meter dari lokasi awal untuk menghindari diamati oleh orang lain. Dia lalu menanggalkan sebagian pakaian dari Maria dan menenggelamkannya di laut sampai Maria berhenti bernafas. Setelah itu ia melarikan diri dari lokasi kejadian dengan membawa ponsel korban. Jaksa berharap terdakwa akan mendapatkan hukuman penjara setidaknya 30 tahun. Jaksa seharusnya memanggil 11 saksi mata di persidangan, tetapi karena mereka bukanlah anggota keluarga dari Maria, mereka tidak mau menjadi bagian dari persidangan. Seminggu kemudian, pada tanggal 10 Agustus, Ibu Maria memberikan kesaksian di persidangan. Dia menyatakan kalau hidup keluarga telah hancur akibat tragedi ini, dan dia berharap kalau pelaku akan mendapat hukumannya. Namun tak disangka apa yang diharapkan oleh Ibu Maria itu tidak pernah terjadi. Terdakwa utama Sancho Rodriguez dibebaskan oleh pengadilan pidana pada tanggal 11 Agustus 2020. Saat pembacaan, hakim menyatakan bahwa bukti yang diberikan oleh jaksa tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya, dan oleh karena itu mereka memerintahkan pembebasannya. Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan tidak hanya di kalangan kerabat Maria tetapi juga di kalangan penduduk Costa Rica. Itulah sebabnya beberapa organisasi feminis mengadakan demonstrasi dan menuntut banding. Meskipun kantor wakil kejaksaan mengajukan banding ke pengadilan banding atas hukuman tersebut, Badan Peradilan Tertinggi menolak permintaan tersebut pada bulan Maret 2021. Pelayanan publik menghubungi keluarga Maria untuk memberitahu mereka bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan memperingatkan mereka bahwa mereka memiliki waktu 15 hari kerja untuk mengajukan banding dengan cara mereka sendiri.
Namun Ibu Maria memutuskan untuk tidak melanjutkan karena dia sudah merasa hancur atas keputusan hakim dan tidak mau mengingat lagi peristiwa mengerikan di mana putrinya menjadi korban saat pergi berlibur. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!